Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Sekda, Ketua DPRD, para kepala daerah, bupati dan wali kota, serta Bapak Kapolri di masanya, Bapak Jenderal Badrodin Haiti, Bapak mantan gubernur, dan seluruh pejabat yang saya hormati. Segenap panitia penyelenggara, wabil khusus yang mengundang saya hari ini, Bapak Haji Imam Abror, tentunya beserta istri Ibu Hajah Sunarti. Saya biasa menyebut seseorang itu biasanya sekaligus saya sebut istrinya. Kenapa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami itu berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tapi insya Allah Pak Haji Imam Abror ini seperti saya, tipe suami yang setia. Karena kami laki-laki punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Itu harus saya sampaikan karena direkam banyak kamera. Bapak Ibu warga masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini saya bisa sowan. Saya tadi cerita sama Pak Haji Imam Abror. 3 bulan yang lalu saya umroh ketemu dengan Paman Birin. Beliau minta jadwal ke saya, belum dapat. Tapi akhirnya saya bisa diculik oleh PT Amanah Group. Dan karena saya tahu saya di sini, nanti malam saya diculik kembali sama Pak Gubernur. Acara dadakan di rumah Gubernur. Itulah Bapak Ibu, saya sering menyampaikan Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, Shahibul Hikam, satu kitab yang paling saya senang untuk baca. Saking ngefansnya saya dengan Ibnu Athaillah, anak saya kasih nama Athaillah. Dia mengatakan arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Manusia itu enggak usah sok ngatur. Karena hidup itu sudah ada aturan. Manusia tinggal mengikuti peraturan yang ada. Maka sekuat apapun manusia itu mengatur, itu akan kalah dengan aturan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Aturan yang paling baku dan paling hebat adalah aturan Allah. Seberapa banyak orang merencanakan sebuah agenda dan kegiatan gagal, kenapa? Karena tidak diizinkan oleh Allah. Tapi ketika Allah sudah mengizinkan, gak perlu kita rencanakan, pasti terjadi. Saya sebenarnya agak berat hari ini meninggalkan Jakarta, karena saya hari ini ngaji di Jakarta, besok kembali saya ngaji di Jakarta. Tetapi ketika Allah berkehendak, saya bisa sampai Banjarmasin. Disitulah saya sering mengatakan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Nah, dalam kapasitas sebagai seorang abdun atau hamba,
Kita diingatkan kembali oleh Ibnu Athaillah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Ini perlu saya sampaikan supaya apa Bapak Ibu? Ketika Anda menjadi pejabat, mendapatkan posisi tertentu, itu bukan karena Anda hebat, tapi karena dikehendaki oleh Allah. Maka saat pengumuman quick count di Jakarta, saya ditelepon, Gus, bisa nggak ke Jakarta? Kayaknya quick count kita menang nih. Kalimat pertama ketika saya berdoa di hadapan Pak Prabowo saya sampaikan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian juga ketika kita mendapatkan sebuah kekayaan, harta yang Allah titipkan kepada kita. Jangan Anda mengatakan karena saya hebat. Tapi apa? Karena Allah menghendaki. Karena ukuran manusia itu beda dengan ukuran Allah. Coba Bapak Ibu kita lihat, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak anaknya guru yang goblok. Tadi Ibu Sunati cerita punya anak dokter. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Karena pekerjaan dokter itu menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Di Jogja saya punya sahabat dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Siapa yang bisa menjamin? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Mohon maaf, polisi itu rumahnya paling aman. Karena polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Karena dukun itu pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Dan yang paling jelas mohon maaf. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan yang gak punya rumah. Itulah kenapa kemudian ciri orang beriman menurut Allah dalam surat Al-Anfal. Ketika orang berpuasa disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memberikan klasifikasi. Salah satu ciri orang yang beriman itu adalah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Saya ingat betul tahun 2022 saya diminta untuk hadir memberikan ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Dihadiri sama investor dunia, dibuka sama Presiden Jokowi. Saya mau ceramah, orang istana bilang sama saya, Gus, materi ceramahnya tak nanti tentang resesi global. Bagaimana bangsa Indonesia menghadapi resesi global supaya investor ini percaya menanamkan uangnya di Indonesia. Saya sampaikan waktu itu, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami, kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Bangsa Indonesia nggak perlu takut dengan resesi. Kenapa? Karena bangsa Indonesia bangsa mandiri. Dan tidak akan pernah terjadi ketika orang Indonesia hanya bergantung kepada Allah. Coba Anda lihat sekarang, negara-negara di Eropa, Jerman Pak resesi, Inggris resesi. Dulu orang Malaysia itu merasa bangga hati. Kenapa? Karena mereka ekonominya lebih baik dibandingkan Indonesia. Coba sekarang Pak Sekda lihat, kita lebih hebat dibandingkan mereka. Pak Jokowi diundang Malaysia untuk berbicara apa? Kemapanan ekonomi. Dulu mereka mengklaim apapun yang hebat dari Indonesia diklaim milik mereka. Makanya mohon maaf,
Pak Badrodin, saya ditanya sama wartawan dari Malaysia, kenapa Gus Miftah sering bilang danco? Kalau di Jawa Timur ini kasar, kalau di Surabaya itu biasa. Saya bilang, saya itu ngomong danco dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau tidak ada tokoh Indonesia yang berani ngomong danco, Pak Imam, seperti orang Pacitan ini. Saya khawatir danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia kan sukanya ngeklaim. Reok Malaysia. Batik Malaysia. Wayang Malaysia. Keris Malaysia, Pak. Sekarang yang terakhir apa? Rendang. Rendang Padang itu diklaim sebagai milik Malaysia. Makanya saya dari awal bilang, saya harus berani ngomong danco. Karena bahaya. Kan gak lucu Bapak Ibu kalau Ipin Upin ngomong danco. Danco kan gak pantas, Pak. Nah, kemandirian orang Indonesia bisa terjadi kenapa? Karena tingkat tawakal orang Indonesia itu jauh lebih besar dibandingkan orang lain, Pak. Covid datang, Pak. Saya ingin membuktikan kalau tidak Allah yang menetapkan, gak mungkin bisa, Pak. Tetangga saya itu pakai masker double 3. Takut dengan Covid, Bu. Setiap beli sesuatu dari luar itu pasti dicuci, Pak. Beli buah dicuci, baru dimakan. Beli obat, bungkusnya dicuci, baru diminum. Jangan-jangan beli pecel lele juga dicuci. 3 bulan kemudian, mati, Pak. Saya yang longgar dengan Covid, saya masih pengajian di pondok, mentaati pemerintah saja, dengan jaga jarak dan lain sebagainya, fine. Tetangga saya yang pakai masker, Pak. Bahkan double 3 bulan kemudian mati. Ternyata dia matinya bukan karena Covid, Pak. Stres karena dihajar istrinya nggak punya penghasilan. Kan tahu sendiri, Pak. Posisi suami itu sekarang kalah penting dengan duit, Pak. Suami bangun sama istri diperintah cari duit. Pulang kerja dimintain duit, mau kerja ngitung duit, sampai wajahnya kayak duit. Lama-lama suami kalah penting dengan duit. Makanya bedanya laki-laki sama perempuan itu satu. Laki-laki itu semakin kaya dia semakin butuh perempuan, tapi perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Makanya kenapa banyak janda kaya nggak mau menikah lagi. Nggak penting, Pak. Makanya pertanyaan santri saya itu keren. Bah, kenapa di surga itu ada bidadari tapi nggak ada bidadara? Karena ternyata orientasi laki-laki dan perempuan itu beda, Bu. Puncak kenikmatan laki-laki itu ya perempuan. Sementara puncak kenikmatan perempuan itu harta, tahta, dan berlian. Makanya jangan kaget kalau banyak cewek cantik, mohon maaf, menikah dengan laki-laki yang merongos. Karena yang dilihat bukan masalah merongosnya, tetapi duitnya, Pak. Makanya saya paham betul dengan filosofinya perempuan itu. Di mana laki-laki kalah penting dengan uang, Pak. Makanya saya bilang, anak-anak hadrah itu yang merasa kamu wajahnya pas-pasan, santai. Tutuplah wajahmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrimu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Nah, kembali ke masalah tawakal ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim lebih tinggi lagi dari tawakal. Siap, monggo, Pak. Kalau Nabi Ibrahim ketika dia dibakar oleh Raja Namrud, yang Allah katakan kulna yana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu bukan lagi tawakal, Pak, tapi wa ufawwidu amri ilallah. Tingkatannya bukan lagi tawakal tapi tafwid. Tafwid ini di atasnya tawakal. Pertanyaannya sederhana. Kenapa tawakal ini ciri-ciri menjadi orang, ciri-ciri orang beriman dan perintah puasa ditujukan kepada orang beriman? Ternyata jawabannya sederhana.
Karena untuk tawakal ini berangkat dari sense. Dan sense itu gampang dibentuk melalui puasa. Makanya kenapa puasa disebut as-saum atau asyam yang maknanya adalah al-imsak. Yang al-imsak itu artinya adalah menahan diri. Kalau bahasanya Bu Haja Sunati barangkali ngempet. Orang yang bisa tawakal itu orang yang bisa ngempet. Bangsa Indonesia Pak, yang pertama kenapa saya yakin gak akan terkena resesi global. Yang pertama bangsa ini bangsa mandiri, apalagi orang desa Pak. Orang desa itu makan semuanya berangkat dari kebun sendiri. Makan sayur, sayurnya sendiri. Makan ayam, ayamnya sendiri. Makan telur, telurnya ayam Pak. Jangan telurnya sendiri. Kemudian yang kedua apa? Yang membedakan bangsa ini dengan bangsa yang lain, soal kepasrahan kepada Tuhan. Akhir tahun kemarin, saya ke Belanda. Saya mendapatkan undangan dari panitia Persatuan Muslim di Eropa. Ada satu fakta menarik, kenapa Muhammadiyah itu beli gereja menjadi masjid di Spanyol. Orang-orang Eropa hari ini, mereka banyak yang percaya dengan Tuhan, tetapi tidak percaya dengan institusi agama. Orang yang gak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang yang gak percaya dengan agama itu namanya agnostik. Di Eropa hari ini ada kecenderungan orang itu percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, tetapi gak percaya dengan institusi agama. Kenapa? Karena menganggap agama ini problem. Pandangan ini yang perlu kita rubah. Bagi kita umat Islam, agama itu bukan problem, tapi solusi. Tahun 2021 saya ada kajian kebangsaan di Polda Bali. Kebetulan saya dikenal sebagai tokoh moderasi yang berbicara soal toleransi. Walaupun konsekuensinya saya dikafir-kafirkan. Sebagaimana tahun 2021 saya ceramah di gereja Jakarta Utara, dalam acara peresmian gereja moderasi beragama. Pulang dari gereja Bu, langsung dasar Miftah kafir. Saya marah, enggak. Dasar Miftah kafir, langsung saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Lah tiap malam saya tahlilan, masa dibilang kafir? Kayak saya kemarin mengucapkan selamat Natal Pak, orang langsung bilang dasar Miftah Kristen. Dari mana? Saya kemarin buktinya mengucapkan selamat hari ibu, saya enggak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, saya enggak jadi Avenger Bu. Anak-anak jomblo itu mengucapkan selamat nikah temannya tetap jomblo. Waktu itu saya bilang, ketika kajian di Bali, saya sama Pak Kapolda waktu itu diajak ke Pantai Kuta, Pak Badrodin itu. Di situ kan banyak tuh cewek-cewek bule dari Australia yang sumur lah, susu dijemur. Gitu kan. Untung saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya melirik tidak kelihatan. Gitu. Ini ada bule dari Australia, Bu. Cewek, seksi lah. Pokoknya SDSB, semok depan, semok belakang. Dia datang. Are you Gus Miftah? Yes me. I want to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Saya follower Anda di media sosial. Kenapa agama itu banyak aturannya? Dia bilang. Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Saya tanya, contohnya apa, Miss? Coba orang Islam itu. Sulit jadi orang Islam itu, kenapa? Karena Islam itu agama yang banyak aturan. Seneng sama cewek harus melalui institusi pernikahan. Beda dengan kami orang Australia. Saya seneng, sudah kumpul-kumpul saja. Saya tanya, kamu datang ke Bali sama siapa? Oh, sama pacar saya. Seneng ya kumpul saja. Kalau istilah kita di sini apa Pak? Kumpul kebo. Hati-hati, jangan sampai ada anak Kalimantan yang kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Cewek kata dia, dipenjara oleh aturan agama. Buktinya apa? Harus nutup aurat. Jilbab tertutup. Auratnya tidak boleh dibuka. Beda dengan kami, mau pakaian apapun kami tidak pernah diatur oleh siapapun. Maka kemudian dia bertanya, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Itu sama persis Pak, bule dari Islandia yang ketemu saya di stasiun TV. Waktu itu saya punya acara di RCTI ngobrol bareng Gus Miftah.
Kenapa? Dia bertanya, agama ini kok didesain banyak aturannya. Dan pertanyaan dia soal aurat perempuan. Jawaban saya waktu itu adalah, Miss, I am sorry. Kenapa agama itu banyak aturannya? Karena manusia itu banyak maunya, Pak. Agama itu banyak aturannya karena manusia terlalu banyak maunya. Kalau nggak ada aturan, kemauan-kemauan manusia ini tidak akan bisa direm. Contoh aturan bagi orang kaya, kayak Pak Haji Abror sama Ibu Sunarti. Kalau nggak ada aturan sodakoh, kalau nggak ada aturan qanaah, maka manusia berpotensi menumpuk harta sebanyak-banyaknya tanpa mau memberikan kepada orang lain. Karena sifat manusia itu tomak. Padahal kita diingatkan al-ghina man qana'a wal fakir man toma'a. Orang kaya itu orang yang merasa cukup, sementara orang miskin itu orang yang merasa kurang. Sekaya apapun harta yang Anda miliki, Anda tomak kelihatan miskin. Semiskin apapun Anda, ketika qanaah Anda kelihatan kaya. Makanya kalau Anda lihat kalau saya pengajian di YouTube macam-macam sering berbagi. Itu mohon maaf bukan karena saya banyak uang. Kenapa kalau pengajian saya sering banyak berderma? Karena saya tahu rasanya bagaimana orang itu menderita. Bu Narti, saya dulu kuliah narik becak, Bu. Ini adik-adik panti tak kasih tahu, Bu. Gus Miftah dulu tukang tarik becak. Saya narik becak 5 bulan untuk biaya kuliah. Karena orang tua saya nggak kirim saya uang. Ibu saya tiap hari pekerjaannya hanya kirim saya Fatihah dan sholawat. Makanya ibu-ibu kalau punya anak tolong Fatihai sholawati. Anaknya tidur pegang kepalanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh dan sukses. Al-Fatihah. Bapak juga sama, Pak. Punya istri cerewet gampang. Tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku tidak cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah masih cerewet, Pak, gampang. Tambahi Yasin dan tahlilnya. Gitu. Akhirnya saya waktu narik becak. Pak Badrodin itu dulu ke pondok, itu baru 2 tahun saya punya pondok. Sebelumnya saya nggak punya apa-apa. Saya narik becak. Tapi kemudian saya meyakini bahwa pertolongan Allah itu ada. Kenapa orang kaya itu banyak orang kaya berangkat dari hal-hal sederhana. Dia berangkat dari nol. Nah, makanya kayak teman-teman hadroh, kalau kamu pengen menikah dengan cewek yang berangkat dari nol gampang, ke SPBU. Dimulai dari nol ya. Banyak orang kaya yang berangkat dari nol, dari miskin, supaya dia tahu proses. Makanya saya bilang orang kaya itu, orang sukses itu memahami proses. Orang gagal itu banyak protes. Makanya kalau hari ini saya ketemu dengan Pak Imam Abror, saya nggak akan melihat kekayaannya. Tetapi yang saya lihat adalah prosesnya. Karena saya meyakini beliau melewati proses yang panjang. Sama halnya ketika Pak Badrodin menjadi Kapolri. Berangkat dari pangkat terkecil ketika beliau keluar dari Taruna, dari Akpol. Kemudian sampai jenderal, berapa proses yang dia lalui. Orang sukses melalui banyak proses, orang gagal banyak protes. Nah, waktu itu saya punya optimisme. Saya hari ini miskin, tetapi dikatakan ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminannya untukmu, itu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia sudah Allah sediakan, Pak. Sudah Allah jamin, kita kejar mati-matian. Sementara akhirat yang gak ada jaminan, yang gak pernah kita kejar mati-matian. Rezeki kamu bisa tidak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tidak pernah salah di mana alamatmu. Kalau dipikir, Bu, orang Pacitan bikin usaha batu bara di Kalimantan. Rezeki kita bisa salah alamat di mana rezeki kita, tapi rezeki nggak pernah salah alamat di mana posisi kita.
Makanya dapat batu bara. Dan ternyata alhamdulillah bisa membahagiakan sekian banyak orang. Kenapa? Karena namanya batu bara, barang Tuhan bagi rata. Nah, maka kemudian apa? Untuk menumbuhkan sense ini, tadi MC-nya ngasih saya waktu sampai jam berapa Mbak? 18-10 menit. Oke. Mau panjang mau pendek insya Allah sama. Sama-sama hitungannya Pak. Nah, untuk menumbuhkan sense itu, supaya orang mengerti bahwa dia hanya wayang, ada yang menggerakkan, ada dalangnya Allah. Disitulah kemudian diperintahkan salah satu syariatnya dalam bentuk puasa. Yang dalam Al-Baqarah kita mengenal istilah al-imsak, as-saum atau asyam, yang maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya ngempet Pak. Ngempet. Sama tadi Pak Sekda bilang, udah yuk kita sama-sama yuk. Rukun walaupun beda pandangan. Rukun walaupun beda pilihan. Ini sudah selesai. Sudah kita imsak. Yang menjadikan panas hari ini apa? Karena orang gak bisa imsak, gak bisa ngempet. Wong yang menang saja sudah gak sombong, masa yang kalah kemelinti. Sudah imsak. Imsak itu artinya apa Bu? Menahan diri. Bu Narti punya alasan untuk marah sama bapak. Kok kemudian bisa menahan diri? Itu namanya imsak Bu. Kita punya alasan untuk berdebat, tapi mampu menahan diri, itu namanya imsak. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk mendapatkan sesuatu itu harus menjatuhkan orang lain. Kita butuh namanya imsak, menahan diri. Tujuannya untuk apa? Puasa itu bertujuan untuk apa? Untuk mengingatkan orang bahwa kita adalah manusia, kita bukan malaikat, kita bukan setan, kita bukan binatang. Pak, mohon maaf, manusia ini produk terakhir Pak. Sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu ciri-cirinya apa? Bener terus gak pernah salah. Makanya ibu-ibu mohon maaf, kalau pengen punya suami bener terus gak pernah salah gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel Bu, gak pernah salah Bu. Kenapa malaikat bener terus gak pernah salah? Karena malaikat punya iman tapi gak punya nafsu. Makanya kalau saya diminta jadi malaikat saya gak mau Pak. Jadi malaikat gak asik Pak. Punya iman dia gak punya nafsu. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan, iblis. Iblis itu ciri-cirinya apa Bu? Pak, dia salah terus gak pernah benar. Kenapa? Karena dia punya nafsu tapi gak punya iman. Makanya bapak mohon maaf, kalau punya istri kok salah terus, saya curiga jangan-jangan istrinya setelah menciptakan itu, Allah menciptakan hewan. Ternyata hewan pun dalam kitab itu dibagi dua Pak. Ada hewan yang suka marah-marah, ada hewan yang suka makan, menuruti nafsunya. Ada hewan yang suka makan, dikembangkan seperti kambing. Ada hewan yang suka marah-marah, dilebarkan seperti serigala. Lah manusia ini mohon maaf Pak, empat-empatnya ini ada. Jadi unsur manusia itu ada malaikatnya, ada setannya, ada kambingnya, ada anjingnya Pak. Makanya malaikat itu punya iman, dia nggak punya nafsu, menyenangkan. Kalau ada orang baik, wah Pak Bu Haja Sunarti tiap tahun sedekahnya luar biasa, menyenangkan, seolah-olah seperti malaikat. Orang dengan gampangnya mengatakan, oh ini malaikat. Tapi kalau orang punya nafsu tapi nggak punya iman, sukanya menggoda ganggu, dengan gampangnya orang mengatakan, oh setan ini orang. Kok orang yang dipikirkan cuma makan terus, pagi nasi goreng, siang soto, malam indomie. Ini lebih cenderung kepada sifat kambingnya. Wong kok sing dipikir mangan tok kelakuane kaya wedhus. Lah Allah itu paham betul dari 4 karakter ini. Yang satu tadi anjing, mohon maaf. Anjing itu sukanya marah-marah. Kok ada orang suka marah-marah? Ya mohon maaf, kita dengan gampangnya mengatakan wong iki kaya asu. Karena suka marah-marah. Maka Allah paham betul manusia itu punya 4 karakter ini Pak.
Dan yang bisa menaklukkan 4 karakter ini caranya adalah dengan asyam atau as-saum. Tujuannya apa? Lebih mendekati kepada sifatnya malaikat, bukan sifatnya setan, bukan sifatnya kambing, apalagi sifatnya anjing. Caranya diprogram dengan puasa. Tujuannya apa? Untuk menjadi orang baik. Supaya orang terprovokasi menjadi baik, Allah katakan, tadha'afatil hasanat. Bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Makanya hari ini mohon maaf, kalau Anda sedekah 1 nasi bungkus, itu sama dengan sedekah 1000 nasi bungkus. Kalau Bu Hajah Narti hari ini sedekah 1 juta, itu sama dengan sedekah 1 miliar. Bulan ini bisa khatam Quran sekali, itu sama halnya bisa khatam Quran 1000 kali di bulan yang lain. Ibu juga sama, hari ini Anda melayani suaminya sekali di bulan Ramadan, itu sama dengan melayani suaminya 1000 kali. Makanya besok habis Ramadan suaminya minta, sorry mas depositonya masih banyak. Tabungannya sehokeh. Tapi yang orang lupa satu. Apa yang orang lupa? Yang orang lupa satu. Tadha'afatil hasanat, tadha'afatis sayyiat, kama tadha'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan di bulan Ramadan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya kalau orang berbuat baik di bulan Ramadan, itu pahalanya 1000 kali lipat. Orang bermaksiat dan berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya juga 1000 kali lipat. Jadi kita ghibah sekali di bulan Ramadan, itu sama dengan ghibah 1000 kali. Kita ngerasani orang sekali Pak di bulan Ramadan, itu sama dengan ngerasani orang 1000 kali. Makanya saya itu punya prinsip jenderal, lebih baik saya itu didolimi daripada saya itu mendolimi. Lebih baik saya itu dirasani daripada saya ngerasani. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Makanya kok ada jamaah datang ke pondok, bah apa? Saya ditipu. Kalimat pertama yang saya ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada orang nipu Bu Sunarti, itu cara Allah akan memberikan rezeki lebih kepada Bu Narti. Saya ditipu Pak, baru niti karir, saya punya 20 sapi. Beli dari jamaah yang sama. Saya baru potong 1 untuk sunatan anak saya. Begitu Idul Adha saya datang, 20 sapi hilang semua. Istri saya nangis, bah sapinya hilang semua. Enggak apa-apa, ini tanda-tanda kita mau kaya. Coba Anda lihat, salah satu doa yang Allah langsung kabulkan, salah satu da'awatin mustajabun, da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Makanya kenapa Bu, berat badan saya itu terjaga? Karena saya rajin puasa Daud Pak Sikda. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Karena orang berpuasa itu mulutnya mustajabah. Walaupun bau. Tapi Allah senang. Saya ditanya sama santri saya, Abah kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Ya supaya banyak diamnya. Makanya saya nggak sepakat orang teriak-teriak tutup rumah makan di bulan Ramadan takbir, saya nggak sepakat. Di bulan Ramadan itu yang perlu ditutup Pak, bukan rumah makannya, tapi mulutnya. Maka dikatakan asum itu hikmatun, diam itu hikmah, diam itu emas. Diam itu adalah emas. Makanya wahai para suami, besok Idul Fitri, istrimu minta emas, diamlah. Kalau dulu pengarahan Kapolri, waktu adalah uang. Ya betul. Itu artinya kalau saya mau ketemu Pak Badrodin, beliau tidak punya waktu, beliau berarti tidak punya uang. Makanya kalau para istri minta uang Pak, silakan dikasih waktu. Tadha'afatis sayyiat kama tadha'afatil hasanat. Dilipat gandakan. Supaya apa? Kita terprovokasi untuk jadi orang baik. Dan sekali lagi saya sampaikan, gak mungkin Pak kita itu bisa baik tanpa kita mau ngalah, tanpa kita mau imsak, tanpa mau kita tawakal, berpasrah hanya kepada Allah. Tujuannya apa Ibu Haja? Supaya kita tahu kita itu kaya bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menghendaki kita kaya. Kalau ukuran kekayaan seseorang itu dari pangkat dan jabatan, harusnya jenderal itu paling kaya dibandingkan kopral. Tapi hari ini banyak faktanya kopral lebih kaya dibandingkan jenderal. Kalau memang ukuran kekayaan itu dilihat dari gelarnya Pak, harusnya profesor itu lebih kaya. Tapi hari ini banyak orang punya perusahaan gak pernah kuliah, malah karyawannya para profesor.
Supaya kemudian apa? Kita tahu kita itu tidak mampu. Itu pula yang kemudian ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk berperang melawan bapak angkatnya Fir'aun. Bapak mau tahu sejarah kenapa laki-laki kalah sama perempuan? Sejarahnya Fir'aun. Fir'aun itu kan punya peraturan. Peraturannya apa? Setiap bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Ibunya Musa melahirkan, lahir laki-laki Musa. Ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Kalau dipelihara dibunuh, bagaimana caranya? Dapat firosat, bayi Musa dihanyutkan di sungai. Mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun, namanya siapa Pak? Siti Asyah. Fir'aun itu kafir Bu, tapi Siti Asyah itu wali. Makanya dalam Al-Quran ada 4 gambaran keluarga. Yang pertama gambaran keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asyah. Yang kedua gambaran keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang ketiga gambaran keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat gambaran keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Banjarmasin, Anda pilih keluarga yang mana? Fir'aun, Nuh, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung teriak, enggak jadi Ibrahim Gus, Fir'aun juga enggak apa-apa. Akhirnya bayi Musa ini dibawa pulang Pak, ketemu dengan Fir'aun. Ditanya, Siti Asyah itu siapa? Bayi. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Fir'aun marah Pak, bunuh. Apa jawaban Siti Asyah Pak? Enggak bisa Mas Fir'aun, enggak boleh kamu bunuh. Kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri, enggak boleh kamu bunuh. Fir'aun manut Pak. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama istri Pak. Gitu loh. Gara-gara Fir'aun Pak. Gitu loh. Makanya saya benci banget sama Fir'aun Pak. Gitu loh. Karena perempuan tuh karakternya satu Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Gitu loh. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat Pak. Gitu loh. Singkat cerita, saya tidak akan melanjutkan cerita itunya. Kalau saya lanjutkan cerita ibu-ibu habis itu. Saya mau cerita tawakalnya Pak. Begitu Musa nyaman tinggal di kerajaan Fir'aun, Allah perintahkan kepada Musa, Musa kamu perangi itu Fir'aun. Kenapa dia ngaku Tuhan? Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun itu Pak Abror, ciri-cirinya seneng terus gak pernah susah. Punya duit terus gak pernah punya utang. Jadi kalau orang Banjarmasin kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, itu lumrah karena Anda manusia biasa. Kalau Anda seneng terus gak pernah susah, punya uang terus gak pernah punya utang, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Akhirnya apa? Musa menerima perintah Allah tidak menggunakan akal logika Pak, tapi menggunakan hati. Ini perintah Allah, saya harus berani perang Pak. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Menang apa kalah? Kalah Dek. Buktinya apa? Musa lari, kalau menang ngapain lari? Musa kalah Pak, lari, ketemu sungai, ketemu lautan. Pilihannya cuma 2. Dia kembali dihajar sama Fir'aun. Kalau dia lanjut, masuk lautan. Begitu mereka berdua berhadapan-hadapan, apa yang membedakan antara Musa dengan Fir'aun? Bedanya satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Dan ternyata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan pertolongan di last minute dengan lautan yang terbelah. Akhirnya Musa baru menang. Musa saja tawakal. Makanya saya jadi ingat ceritanya Gus Dur. Ada kiai, sukanya berburu Pak. Hari Jumat berangkat ke hutan bawa senapan. Ketemu harimau ditembak Bu. Duor, duor, duor. Ternyata macannya kebal. Peluru habis, harimaunya tidak mati. Akhirnya apa yang terjadi? Harimau ganti ngejar Pak Kiai. Kiainya lari ketemu jurang. Pilihannya cuma 2. Lanjut masuk jurang, kembali dimakan sama harimau. Ingat firman Allah Al-Anfal ayat 2, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tangannya diangkat, dia berdoa, matanya ditutup. Ya Allah ya Rabb, jika saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Begitu mata dibuka, ternyata harimau nggak makan Pak Kiai. Harimau mengangkat kedua kaki depannya. Kemudian sang Kiai bertanya kepada harimau, harimau kenapa kamu nggak makan saya?
Dijawab sama harimau, yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kemudian kiainya tanya, macan harimau kamu berdoa apa? Allahumma barik lana. Doa makan kiai. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadikan kita pribadi yang al-imsak. Mampu menahan diri. Boleh punya dunia, tapi nggak boleh cinta dengan dunia. Dunia tempatnya di tangan, bukan di hati. Boleh punya mobil, tempatnya di garasi, bukan di hati. Sehingga ketika mobilnya rusak ditabrak sama orang, yang rusak cukup mobilnya, hatinya tidak ikut-ikutan rusak. Terima kasih Mbak, saya tahu Anda sudah berdiri, berarti waktu saya sudah habis. Terima kasih, mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tetap berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang-kadang pendusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.